Kesenian Melayu. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bahagian yang integral dan institusi adat. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya, seperti ketuhanan, kosmologi, globalisasi, alkulturasi, inovasi, enkulturasi, dan lain-lainnya. Kesenian Melayu dalam rangka mengisi zaman yang dilalui pastilah mengalami kesinambungan atau kontinuitas yang disertai dengan perubahan. Kesinambungan adalah meneruskan apa-apa yang telah diciptakan sebelumnya dan mengaplikasikannya secara fungsional di masa seni ini hidup. Kesinambungan seni ini bisa berupa gagasan yang terkandung di dalamnya atau boleh juga dalam kenyataan sesungguhnya seperti genre yang diteruskan. Selain itu, kesenian Melayu juga mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan masa ia hidup. Seni Melayu tumbuh dari masa animisme dan dinamisme, diteruskan ke masa Buddha dan Hindu, sampai datangnya Islam secara masif abad ke-13. Masyarakat Melayu memiliki kesenian yang terdiri dari berbagai cabang seni seperti musik, tari, teater, rupa, arsitektur, dan lainnya. Setiap cabang seni terdiri dari berbagai genrenya masing-masing. Misalnya di dalam tarian Melayu ada genre tari anak kala, serampang 12, hadra, mainang pulau Kampai, zapin serdang, zapin deli, zapin bunga hutan, selabat, laila, dan lain-lain. Kebudayaan yang ada di Provinsi Riau memiliki ciri khas sebagai kebudayaan Melayu. Adat dan kebudayaan Melayu yang membina tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dan berasal dari daerah ini. Riau merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Provinsi Riau tepatnya terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Seperti hal daerah di Indonesia, Riau yang ibu kotanya di Pekanbaru memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Salah satunya ialah rumah adat. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar merupakan rumah adat dari Provinsi Riau. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar disebut juga Balai Selaso Jatuh Rumah Melayu. Selaso Jatuh Kembar merupakan tempat tinggal pada datuk atau pemangku adat. Ruang pada rumah adat tersebut terdiri dari ruang besar yang digunakan untuk tempat tidur, ruang bersila, anjungan dan dapur. Tiang-tiang dan rumah atap loteng, tangga, alasnya semua berukir. Rumah adat tersebut juga dilengkapi dengan balai adat untuk pertemuan dan musyawarah adat. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar berbentuk panggung dan biasanya berjumlah genap serta memiliki tinggi sekitar 1 hingga 2,5 meter, di mana dengan 4 persegi panjang dan terbuat dari kayu. Rumah adat Riau dinamakan Selaso Jatuh Kembar karena memiliki selasar atau selaso yang lebih rendah atau turun dibandingkan dengan ruang tengah. Secara keseluruhan, rumah adat Riau ini dibuat dari bahan alam, di mana atapnya terbuat dari daun rumbiat yang diikat menggunakan rotan pada tulang atap. Sementara bagian lainnya seperti dinding, tiang, atau lantai terbuat dari kayu. Kayu kualitas terbaik semacam kayu meranti, kayu punak, atau kayu menang. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar tidak digunakan sebagai desain rumah tinggal, di mana dulu rumah adat
Rumah adat Riau difungsikan sebagai balai pertemuan adat. Rumah Selasu Jatuh Kembar dihiasi dengan banyak ukiran yang berbeda-beda sehingga tampak bagus. Pada bagian tangganya terdapat ukuran lebah bergantung atau ombak-ombak, di mana ombak-ombak tersebut memiliki makna agar semua orang bisa hidup seperti lebah, bermanfaat bagi orang lain. Pada bagian atas pintu dan jendela terdapat ukiran awan larat yang artinya kemudahan, rezeki yang bisa datang dari mana saja. Pada bagian dinding terdapat ukiran titik sekawan atau itik yang berbaris berjalan beriringan, di mana memiliki makna agar manusia bisa hidup selaras, berdampingan, damai, kompak dan bersama-sama. Bahkan di kisi-kisi jendela dan pintu ada ukiran semut beriringan, di mana terinspirasi dari cara berjalan semut itu memiliki makna agar manusia bisa mengikuti sifat semut yang rukun, tolong-menolong, dan rajin. Ada juga ukiran yang dinamakan pucuk rebung. Kalau paku di bagian yang memanjang dan melengkung. Ukiran tersebut sebagai simbol agar warga selalu bergotong royong dan saling membantu. Kemudian ada juga ukiran yang disebut pucuk rebung bertuna pada bagian ujung atas dan bawah tiang. Ukiran itu memiliki makna setiap masalah akan memiliki penyelesaian. Pada cucuran atap ada bagian khusus yang menyerupai sayap dan punya ukiran yang disebut sayap layangan atau saya layang-layang. Pada bagian langit-langit dan ventilasi rumah ada ukiran menyerupai bunga manggis. Kemudian di bagian yang dinamakan selembayung atau soluboyung. Pakaian adat Riau. Bukti bahwa Melayu Riau memiliki budaya yang maju adalah bahwa masyarakatnya memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan keperluannya. Pakaian keseharian adalah pakaian yang digunakan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dibandingkan jenis pakaian adat Riau yang lain, pakaian keseharian terbilang sangat sederhana, tidak terlalu banyak pernik dan aksesoris. Pakaian resmi. Di masa silam, pakaian resmi adat Riau hanya dikenakan saat ada pertemuan resmi kerajaan. Akan tetapi saat ini baju tersebut lebih sering digunakan dalam acara resmi kepemerintahan. Pakaian upacara. Adat berbeda acara, beda pula pemakaiannya. Saat upacara adat seperti upacara pelantikan, upacara penobatan raja, upacara penerimaan anugerahan, upacara penyambutan tamu, dan lain-lain. Masyarakat Melayu Riau menggunakan jenis pakaian adat yang berbeda. Laki-laki menggunakan baju kurung cekak musang, sedangkan para perempuan yang menggunakan baju kurung tulang belut atau gadis dan baju kebaya labok cekak musang setengah baya yang dibuat dengan kain sutra. Pakaian upacara. Perkawinan baju pengantin laki-laki adat Melayu bernama baju kurung cekak musang. Baju adat Riau dilengkapi dengan kain sarung yang memiliki warna dan motif baju sesuai baju kurungnya. Ornamen seperti mahkota di kepala sebagai berwarna kuning di bahu kiri, seruncing rantai panjang di leher, cangkai di kelingking keris berkepala burung serindit diselipkan di pinggang kiri. Adapun untuk pengantin perempuan, mereka akan melihat pakaian yang bermacam-macam tergantung dari upacaranya. Saat upacara malam berinai, mereka menggunakan baju kurung teluk belanga. Saat upacara beranda menggunakan baju kurung kebaya pendek. Saat upacara akad nikah menggunakan baju kurung teluk, dan saat upacara bersanding menggunakan kebaya labo. Tari-tarian daerah Riau. Tari tandak merupakan tari pergaulan yang sangat digemari di daerah Riau. Tari joget lampak adalah tari pergaulan muda-mudi yang sangat populer dan disenangi. Tari tandak sebati merupakan jenis tari pergaulan yang digarap dengan
memanfaatkan perbedaan unsur-unsur gerak tari Melayu Kepulauan Riau. Rentak musik Melayu mengiringi yang membuat joget yang dinamis ini bersuara gembira. Tari makan siri biasanya disebut tari persembahan yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu. Tarian ini menggambarkan bahwa orang Melayu Riau menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Tari Zapin merupakan makna adab sopan santuan, sikap hormat dan memuliakan orang lain. Tari Zapin juga ringkasan penutup atau penyudah dari sebuah persembahan yang disampaikan pada setiap orang yang melihatnya. Senjata tradisional yang terkenal dinamakan pedang Jenawi. Pedang ini biasanya dipergunakan oleh panglima perang, sedangkan para prajuritnya memakai kelewang. Selain kelewang, para prajurit yang dipersenjatai pula dengan tombak. Demikianlah hasil yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kesenian Melayu Riau, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.